Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebatku kelas 2? Bersama PGRI Tulung Agung, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas. Materi tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalamanku di tempat bermain. Pembelajaran 2, muatan yang pertama adalah bahasa Indonesia, KD 3.6 dan 4.6. Kita lihat eksplorasi. Ani berjalan sambil membawa buku. Siti tidak sengaja menyenggol Ani. Buku Ani jatuh. Siti lalu meminta maaf kepada Ani. Ani menerima permintaan maaf Siti. Kita lanjutkan pada kegiatan 1. Di sini ada teks percakapan, coba kalian baca dengan baik dengan memperhatikan tanda bacanya. Lanjut pada kegiatan 2. Setelah kalian membaca teks percakapan pada kegiatan 1, sekarang kalian ungkapkan permintaan maaf pada situasi berikut ini. Yang pertama, kamu menghilangkan pensil milik temanmu. Ungkapan permintaan maaf yang benar adalah, kemudian nomor 2, janji untuk belajar kelompok tetapi kamu tidak bisa menepati. Ungkapan permintaan maafnya adalah, tuliskan permintaan maaf yang sudah kamu buat, tuliskan pada tempat yang sudah disediakan. Kita lanjutkan mengerjakan soal-soal berikut pada Ayo Berlatih. Soal nomor 1, ungkapan permintaan maaf diucapkan pada saat A. Setelah meminjam buku kakak, B. Membantu teman yang jatuh dari sepeda, C. Menghilangkan pensil teman. Iya, kira-kira diucapkan pada saat yang bagaimana anak-anak? Iya, C. Pada saat menghilangkan pensil teman. 2. Dimas lupa mengembalikan buku milik Danar. Kalimat permintaan maaf yang diucapkan Dimas adalah A. Terima kasih telah meminjami aku buku. B. Tolong ambilkan bukumu. C. Maaf Danar, bukumu ketinggalan di rumah. Jadi kalau ada pernyataan bahwa Dimas lupa mengembalikan buku milik Danar, kalimat permintaan maaf yang tepat adalah yang C. Maaf Danar, bukumu ketinggalan di rumah. Nomor 3. Jika berbuat salah, sebaiknya segera minta apa anak-anak? Iya, minta maaf. 4. Kak, Vina mohon maafkan saya karena telah merusakkan bukumu. Vina meminta maaf karena telah apa? Ya, karena telah merusakkan buku kakak. 5. Raka tidak bisa datang pada acara ulang tahun Nikita. Raka akan menjenguk neneknya yang sedang sakit. Ungkapan apa yang diucapkan Raka kepada Nikita? Ya, bagaimana anak-anak kira-kira ungkapan permintaan maaf Raka kepada Nikita? Iya. Maaf Nikita, aku tidak bisa datang pada hari ulang tahunmu karena akan menjenguk nenek. Ya, atau kalian bisa menulis kalimat atau ungkapan permintaan maaf Raka dalam bentuk yang lain. Lanjut muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1. Eksplorasi. Sebagai pelajar, tentu kamu pernah melakukan musyawarah di sekolah. Misalnya dalam memilih ketua dan pengurus kelas. Perbedaan pendapat dalam musyawarah tidak membuat perpecahan. Musyawarah sesuai dengan sila keempat Pancasila. Sikap yang baik dalam musyawarah antara lain saling menghargai perbedaan pendapat, kemudian menaati peraturan musyawarah, sopan dalam berbicara, kemudian saling bertoleransi, terus mau menghargai keputusan musyawarah. Yang lainnya,
tidak memaksakan pendapat, dan masih ada contoh sikap yang baik dalam musyawarah. Coba kalian diskusikan dengan teman-temanmu. Kegiatan 3. Ayo mengerjakan dengan baik. Sebelumnya kalian perhatikan gambar anak-anak. Kalau sudah kalian perhatikan, di situ ada 3 anak. Beri saja namanya Intan, Siti, dan Maria. Ketika itu mereka pulang dari sekolah. Kemudian mereka berhenti di bawah pohon yang rindang. Saat itu Intan, Siti, dan Maria bercakap-cakap. Nah, berikut adalah teks percakapannya. Coba kalian baca. Setelah kalian membaca teks bacaan tersebut, tuliskan perilaku yang mencerminkan pengalaman sila keempat Pancasila. Jawaban kalian ditulis pada kotak yang sudah disediakan. Setelah itu, kalian bacakan hasilnya di depan kelas dengan percaya diri. Lanjut, pada Ayo Berlatih, kita kerjakan soal-soal berikut dengan benar. Soal nomor 1, contoh menghargai pendapat peserta musyawarah adalah A. Tidak mencela usulannya, B. Tidak mendengarkan usulannya, C. Menertawakan usulannya. Kira-kira jawaban yang benar apa ketika kita musyawarah dan kita menghargai pendapat orang lain? Iya. Tidak mencela usulannya. A. 2. Keputusan musyawarah harus diterima dan dilaksanakan dengan hati yang ... Bagaimana? Keputusan musyawarah itu meskipun itu tidak sesuai dengan pendapat kita, ya, kita harus menerima dan melaksanakan dengan hati yang ikhlas. 3. Permasalahan di kelas sebaiknya diselesaikan dengan cara apa, anak-anak? Ya, dengan cara bermusyawarah. 4. Contoh musyawarah di kelas adalah ketika kita mengadakan pemilihan ketua kelas. Bisa lagi kita mengadakan rekreasi. Sebelum itu kita juga harus bermusyawarah. 5. Tuliskan bunyi sila keempat Pancasila. Ya, kemarin sudah kita pelajari. Sekarang kalian tuliskan bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anak, kita lanjutkan muatan PJOK KD 3.5 dan 4.5. Eksplorasi. Sebelumnya kalian perhatikan gambar. Pada gambar tersebut ada seorang anak yang sikap awalnya adalah berdiri. Kemudian anak tersebut jongkok dan selanjutnya anak tersebut kepalanya diletakkan di lantai. Baiklah, kita baca bacaannya. Senam itu menyenangkan. Senam akan menyehatkan badanmu. Senam adalah bentuk latihan tubuh untuk meningkatkan daya tahan, kekuatan, kelenturan, kekuatan, kelincahan, koordinasi, dan kontrol tubuh. Senam ada bermacam-macam. Ada senam lantai, senam irama, senam kesegaran jasmani, dan sebagainya. Sebelum memulai latihan senam, lakukan gerakan pemanasan. Beberapa contoh gerakan senam lantai. Yang pertama adalah mencium lutut. Caranya, duduklah selonjor di atas matras, kemudian bungkukkan badanmu, cium lututmu, kedua tangan memegang kaki, atau kalian perhatikan contoh. Kita lanjutkan meloncat di atas kotak. Sikap awal, tangan menumpu di kotak, kedua kaki diangkat bersama. Lalu berdiri di atas kotak, kemudian loncat dari atas kotak. Saat meloncat,
badan tegak, dan kedua kaki rapat lurus. Seperti yang ada pada gambar. Gerakan selanjutnya, berguling ke depan. Sikap awal duduk jongkok. Kedua, telapak tangan menempel pada matras. Kemudian angkat pinggul ke atas, dagu rapatkan ke dada. Dan gulingkan badanmu ke depan, luruskan kedua kakimu. Lanjut kegiatan 4, ada beberapa kegiatan yang harus kalian lakukan. Yang pertama, lakukan gerakan senam lantai, yaitu mencium lutut, kemudian meloncat di atas kotak, dan berguling ke depan. 2, sebelum senam, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, lakukan pendinginan setelah selesai senam. Kita lanjutkan pada ayo berlatih. Soal nomor 1, berguling ke depan diawali dengan gerakan A. Mengangkat pinggul ke atas, B. Duduk jongkok, C. Meluruskan kaki. Jadi awal gerakan berguling ke depan adalah B. Duduk jongkok. 2. Melompat di atas kotak, melatih kekuatan otot titik-titik. A. Kaki, B. Tangan, C. Badan. Ya, melompat di atas kotak, melatih kekuatan otot kaki. 3. Sebelum memulai senam, sebaiknya kita melakukan apa anak-anak? Iya, melakukan pemanasan. 4. Sikap awal gerakan mencium lutut adalah duduk dengan kaki selonjor. 5. Jelaskan tata cara melakukan gerakan berguling ke depan. Sikap awal adalah duduk jongkok, kemudian mengangkat pinggul ke atas, dagu dirapatkan ke dada, kemudian berguling ke depan dan luruskan kaki. Demikian tadi materi pembelajaran 2. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.